Ikan papuyu adalah ikan yang paling banyak dibudidayakan di Kalimantan. Di tempat lain, ikan ini disebut juga ikan betok, ikan betik, ikan puyuh, maupun kelamin gurami. Selain rasanya yang gurih dan lezat, ikan ini juga berguna untuk membentuk tulang, membentuk otot, menjaga daya ingat, dan segudang manfaat yang lain. Lantas, bagaimana ya caranya budidaya ikan papuyu? Bersama saya Fibra dalam Explore Budidaya. Yuk ikuti saya! Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Sobat budidaya, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Juliansyah. Beliau adalah perekayasa media yang mengelola tentang ikan papuyu. Pak Juliansyah, bisa dijelaskan ikan papuyu itu seperti apa Pak? Oh ya, terima kasih Bu Pipi. Ikan papuyu di sini kita mengerjakan biovlog papuyu. Sebenarnya papuyu ini salah satu ikan termasuk komersial penting baik di Kalimantan Selatan ataupun di Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk BBHT Mandiangin telah melakukan beberapa kegiatan agar ikan papuyu ini bisa produksi massal dalam hal kegiatan benih. Misalnya contoh, ikan papuyu ini permasalahannya adalah pertumbuhannya yang lambat, dan ikan papuyu ini sudah kita lakukan, kita membuat jantan fungsional. Artinya dengan kegiatan jantan fungsional ini kita bisa menghasilkan ikan papuyu betina semua nantinya, karena ikan papuyu yang cepat besar adalah yang betina. Kemudian untuk kegiatan pemuliaan kita sudah melaksanakan seleksi individu. Dengan seleksi individu nantinya diharapkan kualitas benih dan calon induk bisa lebih bagus. Kemudian yang terakhir kita melakukan seleksi kegiatan biovlog papuyu. Kami berharap dengan kegiatan biovlog papuyu ini pertumbuhan bisa panen size 10 sampai 15 kita bisa capai dalam waktu 4 sampai 5 bulan. Kalau dari ikan papuyu ini yang membuat dia digemari oleh masyarakat itu apa saja ya Pak? Jadi ikan papuyu ini kenapa digemari oleh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah? Itu karena rasanya gurih, satu, kemudian rasanya juga manis, dagingnya juga tebal ya. Itu yang digemari. Kemudian papuyu ini juga untuk masakan Banjar juga lumayan favorit, bisa dari benih, dari kecil, model kayak baby fish itu sudah bisa dikonsumsi. Kemudian nanti kalau sudah size sekitar 100 gram ya, 80 sampai 100 gram juga lumayan, harga jualnya juga lumayan, bisa 80 sampai 100 ribu per kilo. Saya lihat di sini Pak, budidaya ikan papuyunya itu menggunakan sistem biovlog. Ya. Nah, kira-kira apa kelebihan budidaya sistem biovlog untuk papuyu ini Pak? Kami mencoba kegiatan ikan papuyu secara biovlog. Ada beberapa yang yang kita bisa informasikan untuk kegiatan biovlog. Kami berharap dengan kegiatan biovlog ini, satu, permasalahan pertumbuhan ikan papuyu kami bisa atasi ya. Biasanya kalau di kolam ataupun di karamba itu bisa sampai panen 8 sampai 9 bulan. Size 10 sampai 15. Kami berharap dengan biovlog ini kami bisa panen nanti 4 sampai 5 bulan, size 10 sampai size 15. Itu satu. Kemudian dengan biovlog ini kami juga berharap permasalahan daerah-daerah yang susah air bisa diatasi dengan kegiatan biovlog, karena dengan biovlog ini kan pergantian airnya juga tidak terlalu sering. Karena ini sudah jalan hampir 2 bulan, saya tidak pernah ganti air. Artinya dengan probiotik tertentu ini bisa diaplikasikan ke masyarakat. Kami berharap dengan kegiatan biovlog ini, pertama saya bilang tadi pertumbuhan ikan papuyu yang bisa lebih cepat, kemudian yang kedua aplikasi air
itu bisa kita atasin, artinya tidak memerlukan banyak air gitu. Kolam bioflok yang di BPBAT Mandiangin ini Pak, kira-kira diameternya berapa aja ya Pak? Ini yang kita lakukan ada diameter 3 dan diameter 4. Ini padat penebaran kita 3.000 per bak ini untuk bioflok, dengan benih yang kita masukkan itu size sekitar 3-5 cm. Dan ini juga rahasia kami bahwa kami juga mengambil benihnya yang sortiran pertama. Artinya kami berharap yang masuk ini hampir mungkin 80-90% betina semua. Jadi dengan kegiatan ini nanti panen yang kami targetkan 4-5 bulan itu bisa terlaksana. Ini kami bisa padatkan lagi mungkin sekitar 4.000, tapi kami supaya supaya jangan sampai disortir sampai 2-3 kali. Nah, kami coba yang kepadatan ideal saja 3.000 per diameter 3 untuk kegiatan bioflok. Kemudian untuk pemilihan induk sendiri Pak, induk yang bagus itu kriterianya seperti apa ya Pak? Untuk kriteria induk ya, kami di BPBAT Mandiangin menggunakan induk dengan size 100 gram sampai 150 gram per ekor. Kami berharap anak-anaknya nanti juga besar seperti indukannya, walaupun sebenarnya informasi induk ikan papuyu itu bisa mencapai 200 gram per ekor. Itu satu, indukannya juga harus besar. Kemudian untuk jantan kita gunakan sekitar 70-80 gram per ekor. Nah itu induk yang pertama kita pakai. Kemudian yang kedua, induk yang kita harus pakai artinya badannya tidak boleh cacat, artinya bersih, tidak boleh cacat. Kemudian umurnya juga kalau bisa minimal 8 bulan, maksimal mungkin sekitar 1,5 tahun lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, induk yang kita pijahkan itu maksimal 2 tahun. Artinya setelah lebih daripada 2 tahun atau 7 kali pemijahan kita akhir. Artinya kita tidak gunakan lagi. Nah Sobat Budidaya, kita sudah tahu kriteria induk yang baik itu seperti apa. Kemudian untuk pemijahannya sendiri, mekanismenya seperti apa Pak? Ikan papuyu di Balai Perikanan Budidaya Tawar Mandiangin itu udah rilis domestikasi tahun 2014 kemarin. Kemudian itu sudah ada petunjuknya di sana bahwa untuk kegiatan pemijahan pertama untuk satu tempat itu betina itu 1 ekor, kemudian yang siap pijah, kemudian untuk yang jantan itu 4 ekor, artinya 1:4. Dan dari situ itu bisa menghasilkan telur itu sekitar 25.000 sampai 30.000 butir per ekor. Kemudian nanti larva yang dihasilkan itu kurang lebih 20 sampai 25.000 ininya. Dan untuk kegiatan pemijahannya cukup aplikatif, artinya sangat murah sekali dan bisa diadopsi oleh UPR atau pembudidaya yang kecil. Artinya pemijahannya cuma kita menggunakan baskom, jadi tidak memerlukan akuarium ataupun kita menggunakan aerasi untuk kegiatan pemijahan. Jadi yang betina yang siap pijah itu kita suntik dengan hormon upaprip dengan dosis 0,02 mili. Kemudian yang jantan dosisnya sama, kita encerkan dengan aquabides. Kita suntik misalnya hari ini, insya Allah besok sudah ada telur gitu loh. Kemudian hari kedua itu sudah siap masuk ke kolam pendederan gitu loh. Untuk persiapan kolam pendederan itu sebelum kita memijahkan, 1 hari sebelum kita memijahkan, kolam pendederan itu sudah disiapkan. Apa sih kolam pendederan yang disiapkan? Pertama kita memasukkan dengan luasan sekitar 500 meter persegi, pupuk sekitar 2 karung atau sekitar 20 kilo. Kemudian untuk yang kapur sekitar 5 kilo. Kita masukkan dengan ketinggian air nanti sekitar 50 cm. Nah nanti hari ketiga larva yang sudah menetas dari ikan papuyu tadi siap ditebar.
kemudian setelah selesai dari pendederan, lanjut kemana lagi Pak? Tahap apa lagi? Selanjutnya pembesaran. Oh begitu. Nah, Kemudian untuk pembesaran sendiri itu caranya seperti apa Pak? Lalu apakah ada tips khusus untuk pembesaran papuyu Pak? untuk tip pembesaran, pertama carilah benih yang berkualitas. Satu, kalau bisa carilah tempat yang benar-benar menghasilkan benih yang bagus. Misalnya contoh di BBHT Mandiangin, kemudian atau tempat-tempat tertentu yang sudah di induknya kita sudah pastikan yang bagus. Satu. Kemudian yang kedua, kalau bisa benihnya itu sortiran pertama dan kedua. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, terkait tentang pakan. Untuk ikan papuyu sendiri, pakannya seperti apa ya Pak? Kemudian apakah tiap fase pertumbuhan itu memerlukan jenis pakan yang berbeda? Untuk larva itu sampai benih kita menggunakan protein itu sekitar 39 sampai 41. Kemudian untuk untuk lemaknya itu kurang lebih 5% ya, untuk 5%. Kemudian untuk kadar air sekitar 10%. Itu untuk yang dianjurkan untuk papuyu ini. Untuk benih tadi saya bilang sekitar kalau bisa 39 sampai 41. Kemudian untuk pembesaran itu memang kadar proteinnya agak turun, itu sekitar 31 sampai 33%. Kemudian untuk lemak sekitar 5%. Kemudian untuk serat kasarnya sekitar 4%. Itu yang kami anjurkan untuk pembesaran ikan papuyu, dan itu bisa juga untuk membuat calon induk dan induk untuk ikan papuyu. Oh iya, satu lagi Pak, ini kan sobat budidaya, misalkan ada yang ingin berbudidaya ikan papuyu, dari Pak Juli apakah ada saran gitu untuk pemula, untuk sobat budidaya yang ingin memulai membudidayakan ikan papuyu? Untuk tip kami dari Balai Perikanan Budidaya Tawar, pertama untuk pemula ya Bu Pipi, pertama kalau bisa datanglah ke Balai Perikanan Budidaya Tawar Mandiangin. Kami siap mengajarkan mulai dari seleksi induk, pemijahan, sampai pendederan, sampai ke pembesaran. Itu satu tip atau saran bagi kami, sehingga dengan maksud agar mengurangi kemungkinan kegagalan. Nah, kami berharap kalau ada pemula siap belajar, kami siap untuk mengajarkan mulai dari seleksi induk, mulai dari pemijahan, pendederan, sampai pembesaran. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa juga nanti belajar kepada orang-orang yang sudah direkomendasi oleh Balai Perikanan Budidaya Tawar Mandiangin. Nah, sobat budidaya, sudah paham kan bagaimana cara membudidayakan ikan papuyu? Nantikan Explore Budidaya selanjutnya. Salam budidaya!